pagi pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Tawakal bersama saya Farid Hasan. Pemirsa, menyampaikan sesuatu yang rahasia, apalagi itu adalah masa lalu yang kelam kepada orang yang kita cintai, tentu tidaklah mudah. Atau bahkan kita lebih cenderung tidak mau ngasih tahu. Tapi yang namanya jujur, Rasulullah mengajar kita untuk menjadi orang yang jujur. Nah, dilema itu yang dialami narasumber kita bernama Didi. Assalamualaikum Didi. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Nanti kita cerita-cerita apa yang Didi rasakan ya. Baik. Dan pemirsa, selain Didi, kita juga sudah bersama Pak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik Mas Farid. Syukur alhamdulillah baik. Ya, Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, Didi ini, dia itu ada punya masa lalu yang kurang baik Pak Ustadz, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, boleh silakan Mas Didi cerita sama kita. Saya punya masa lalu yang menjadi beban berat buat saya. Saya sudah melakukan dosa. Dosa yang tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa saya akan terjun langsung ke kehidupan yang kelam dan pahit seperti itu. Yang membuat saya sampai saat ini seperti berada di ambang-ambang sadar, sedih, senang dengan terpaksa, senyum dengan terpaksa, gelisah, hancur, dan seolah-olah nggak kenal dengan diri saya, Mas Farid. Sesuatu yang beda yang sebenarnya saya tidak pernah mau, bahwa inilah saya nggak pernah mau. Sejak kapan punya perasaan seperti itu, dan sebenarnya kita belum lebih dengar lebih spesifik lagi nih, masa lalu kelam seperti apa yang Mas Didi alami? Ini berawal karena saya berkeinginan untuk meneruskan cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Saya ingin membahagiakan keluarga, saudara-saudara, termasuk orang-orang terdekat dengan saya. Saya memutuskan nekat untuk berangkat dari kampung ke Surabaya. Dengan modal nekat itulah saya sampai di Surabaya. Namun terjadi kesialan. Semua perbekalan saya, tas berisi makanan, dompet, kecopetan. Apa-apaan ini? Jangan bang. Kasih nggak? Jangan bang. Kasih nggak? Ini satu-satunya harta saya bang. Kasih. Bang jangan bang. Mau mati lo? Hah? Banyak ngomong ya? Woi, copet! Cabut! Tolong! Copet! Tolong copet! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang. Coba bangun. Barang-barang saya dan handphone saya udah diambil bang. Uang saya ada di tas. Alamat saya ada di HP itu bang. Kamu tuh rencananya mau kemana? Tujuan saya ke sini cuma pengen jadi penyanyi bang. Penyanyi? Betul. Kebetulan sekali. Kamu saya kenalkan sama Tante Susi. Tante Susi. Iya. Beliau bisa ngorbitin kamu. Benar nih. Benar. Abang mau bantu saya? Saya bantu kamu. Kamu mau? Mau bang. Mau ya? Iya. Ayo ikut saya. Oh. Ayo. Saya mau mendatangi alamat yang saya tuju. Namun saya kebingungan, sementara alamat yang ada di HP juga hilang karena saya kejamretan, Mas. Di situ saya benar-benar kalut. Di situ saya benar-benar buntu, nggak Artinya tahu. bingung mau kemana gitu, Iya. karena nggak ada petunjuk lagi. Maupun menghubungi orang tua, saya juga nggak tahu mau menghubungi pakai apa.
kalaupun bisa menghubungi orang tua pun mungkin saya juga malu. Mungkin saya juga malu menghubungi orang tua. Kenapa Mas Didi pergi tidak bilang sama orang tua? Pergi begitu aja? Saya berangkat, memang kedua orang tua dan keluarga semua nggak ada yang Nggak tahu? nggak ada yang menyetujui. Oh, tidak setuju? Iya, Tidak setuju untuk Mas Didi menjadi penyanyi begitu? Atau tidak setuju Mas Didi Iya. meninggalkan rumah? iya. Karena orang tua menyarankan kenapa nggak kamu coba di sini aja, mungkin ada pekerjaan lain gitu. Oke. Pak Ustadz, Iya, Mas. ada kaitannya nggak apa yang ia alami di Surabaya, kecopetan segala macam itu dengan tidak ada ridho dari orang tua untuk melepas dia? Kalau kaitan saya langsung mungkin enggak. Ya. Inilah yang luar biasa. Jadi seharusnya sebagai seorang anak kemanapun kita pergi kita mesti harus berpamit. Pamit ini adalah dalam rangka apa? Ada dua manfaat. Yang pertama kita pamit meninggalkan bahwa kita mau pergi. Jadi kalau ada apa-apa kita udah tahu keberadaan kita bahwa kita pergi. Yang kedua kita meminta doa restunya itu loh. Doa restu orang tua inilah yang sangat ijabah sekali di hadapan Tuhan. Ketika anaknya melangkah, sebab orang tua ini kan senantiasa mendoakan untuk anaknya. Pertama, sehat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan. Inilah sesungguhnya doa. Lah mungkin keberangkatannya Mas Didi ini tidak mendapatkan ketenangan tadi, kan kira-kira Mas Didi kan, konsentrasinya nggak ada sehingga mungkin pas di jalan lah ketemulah Allah takdirkan ternyata ada pencopet nyopet lah tanpa dia ketahui barangnya hilang semua tadi itu kan. Ini sesungguhnya kan mengambil muhasabah untuk introspeksi kita semuanya bahwa ketika kita punya orang tua maka sudah seharusnya kita berpamitan pada orang tua untuk memberitahu dan memohon doa restunya gitu. Ya. Iya. Baik, Mas Didi, kemudian apa yang terjadi setelah bingung udah mau kemana lagi, apa yang Mas Didi lakukan? Saya berusaha menenangkan diri, seberusaha mungkin saya menenangkan diri dengan keadaan tanpa apapun. Tapi beruntung saya bertemu dengan seorang laki-laki yang baik. Dia mau menampung saya, memberikan saya makan ala kadarnya. Iya. Itu saya sudah sangat bersyukur sekali Pak Ustadz, Iya. Mas Farid. Ya. Dan akhirnya saya cerita ke dia tentang perjalanan saya dari kampung ke Surabaya itu pengen mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Dan dari laki-laki ini saya menemukan jalan karena dia mengatakan akan membantu Iya. untuk mengarahkan menuju cita-cita saya. Ya. Saya lega, saya lega, gembira datang. Alhamdulillah saya menemukan orang yang baik di perantauan. Dan dari laki-laki ini saya diperkenalkan dengan temennya, itu katanya, janjinya. Akhirnya kita pun menemui temennya. Temennya ini adalah seorang tante bernama Susi. Iya. Oke. Disitulah saya dikenalkan. Awal mulanya baik. Saya merasa saya menemukan jalan. Tapi ternyata tante inilah yang jahat sama saya, Pak Ustadz. Jahat banget. Apa yang tante itu lakukan ke Mas Didi? Dia udah ngancurin hidup saya, Mas Farid. Seperti apa? Apa yang ia lakukan terhadap Mas Didi? Maaf, menjerumuskan Mas Didi atau Mas Didi dimanfaatkan? Lebih dari seperti itu, Mas Farid. Saya dimanfaatkan. Saya bertamu ke rumahnya, saya diberikan minum. Dari minuman itu saya tidak sadarkan diri. Dia sepuasnya menggerayangi tubuh saya. Dia berusaha memuaskan nafsunya untuk menikmati tubuh saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa.
Tante siapa ya? Kamu mau kerja kan? Mau sukses jadi penyanyi? Iya. Tante bisa bantu saya? Wah, bisa dong. Kita minum dulu. Sayang. Apaan ini Tante? Capek, abis jalan jauh, terus bepergian gitu kan? Biar stamina kamu. Oke. Tapi nggak apa-apa kan Tante? Gak apa-apa sayang. Ayo dicoba. Ayo minum. Kasih Tante. Iya. Kasih. Tante, kok saya pusing ya Tante? Mas Didi, setelah Mas Didi sadar, tahu diperlakukan seperti itu, Mas Didi berusaha kabur atau gimana? Awal itu saya belum sadar, Mas. Perlahan-lahan saya mulai mengerti bahwa saya berada dalam pengaruh obat. Saya berusaha berontak, berusaha melawan, tapi seolah-olah saya Tidak berdaya. nggak berdaya gitu. Seolah-olah saya menuruti apapun yang dilakukan terhadap saya. Apapun yang dia katakan saya menuruti gitu. Dan saya baru sadar kalau Tante Susi ini adalah seorang dan saya dijual ke teman-temannya dia juga, Pak Ustadz. Mama Didi itu sempat berapa lama Mas Didi terperangkap dalam praktek tadi? Iya. 5 tahun lamanya, Pak. 5 tahun. Selama 5 tahun itu pasti ada pertentangan hati dong yang Mas Didi ya di situ ya. Kenapa kalau logikanya adalah kenapa nggak Mas Didi kabur pergi Iya betul ya. menjauh dari hal-hal seperti itu? Kenapa tidak Mas Didi lakukan? Saya berontak tapi seolah-olah saya kayak ada pengaruh lain gitu, Mas Farid. Seolah-olah saya kena guna-guna. Oke Mas Didi, mungkin nggak ada faktor lain, misalnya selain Mas Didi itu melakukan itu yang udah tahu Mas Didi salah, ada yang Mas Didi menerima imbalan yang lebih gitu mungkin itu Iya. yang bikin Mas Didi bertahan. Iya, karena saya mau mengatakan semua orang tua dan keluarga di kampung beranggapan kalau saya sukses. Oke, jadi dia melakukan itu Pak Ustadz demi materi. Mohon maaf kalau saya ngomong gitu Mas Didi ya. Iya. sebelumnya ya. Karena kan apa yang dia lakukan itu sebenarnya dia nggak kepingin, cuma terpaksa. Ini gimana Pak Ustadz nih menerima uang seperti itu nih? Apakah terhitung rezeki yang gimana nih Pak Ustadz? Walaupun kita berdua tahu gimana. Jadi rezeki itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Ya. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah rezeki yang berberkah. Itu berarti rezeki yang halal. Ya. Rezeki yang thayyibah. Yang kedua ada namanya rezeki yang al-khabisa atau sayyiat. Rezeki yang buruk. Rezeki yang buruk itu berarti rezeki yang jalan, cara dan materinya tidak baik. Nah, saya mau menjelaskan yang pertama. Yang pertama kita di Al-Qur'an itu dijelaskan adalah kita melakukan ikhtisab, namanya berusaha. Berusahanya cara apa? Mencarinya, mendapatkannya itu dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Lah yang dijalankan, yang dijalankan oleh Mas Didi pada saat itu adalah cara yang kedua, yaitu yang as-sayyiat al-khabisah tadi itu. Jadi caranya juga sayyiat, ini barangnya juga khabisah, yang dimurkai oleh Allah gitu. Sama seperti itu. Ya. Lah, ternyata Mas Didi tadi itu kan awalnya terperangkap, tapi setelah mendapatkan materi tadi itu, mohon maaf mungkin merasa wah ya kira-kira begitu kan, karena apalagi di kampung tadi itu. Tentu hasil yang semacam ini juga diharamkan oleh Allah. Nah mungkin inilah yang menjadi beban tadi itu kan. Pertanyaan saya kan begini, apa pada saat itu Mas Didi sadar bahwa ini sesungguhnya tidak baik dan sesungguhnya ini dosa? Saya sadar, Pak Nah, itu Ustadz. dia kan, sadar tapi tidak berdaya kan, karena di dalam alam tadi itu kan itu. Nah, ini yang penting bahwa sesungguhnya orang itu tahu bahwa perbuatan ini dosa, bahwa ini buruk. Tapi kadang-kadang orang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena pada saat itu cahaya iman ini sedang gelap, kira-kira begitu, remang sekali, sehingga kalah dengan berhadapan dengan
syahwat tadi itu. Syahwat itu artinya adalah dorongan nafsu yang menyala-nyala sehingga yang baik ini terkalahkan oleh yang tadi itulah. Pada saat 5 tahun tadi ketika Mas Didi terjerembab tadi itu, cahaya imannya sedang menipis, ibadahnya tidak ada, keimanannya sudah nyaris punah karena sudah terlampiaskan nafsu dalam alam nafsu lingkungan tadi itu. Akibatnya apa? Tidak berdaya. Mas Didi, selama 5 tahun itu Mas Didi sudah bergelimangan harta ya, bisa dikatakan begitu ya. Artinya keluarga di kampung sudah tahu kalau Mas Didi sukses lah, bisa dibilang begitu. Sepengetahuan mereka seperti itu. Sepengetahuan mereka. Mas Didi sempat pulang kampung kah? Pengen pulang tapi belum sempat pulang. Oke. Iya. Ada nggak usaha Mas Didi untuk cerita sama orang tua gitu setidaknya? Enggak. Berat, Mas. Iya.